Ya, kembali kita membuat font. Di sini kita akan langsung praktik membuat font menggunakan FontLab 7. Langsung saja kita praktik. Di sini kita akan membuat huruf A kecil ya. Jadi huruf apa yang pertama kali dibuat ketika membuat font? Kalau saya mencari personality atau karakteristik huruf itu dimulai dari huruf A. Kenapa huruf A? Karena huruf A itu ada terangkum banyak fitur huruf di situ. Misalnya di huruf A itu ada stem, ada curve, ada bowl, dan ada terminal. Huruf A itu lengkap untuk menentukan karakteristik font. Jadi kita mulai dari huruf A. Bagaimana cara membentuk huruf, membuat huruf? Ada beberapa cara. Cara saya yang paling sering saya gunakan adalah menggunakan bentuk dasar geometri. Langsung saja di sini kita akan membuat stemnya dulu. Klik rectangle, lalu di sini kita bisa buat saja langsung, atau misalnya kita dengan cara mengukur ukuran stemnya dengan menahan alt lalu klik, dan di sini akan keluar pilihan. Nah, lebarnya itu mau berapa? Misalnya kalau standar reguler kita buat langsung dari regular itu misalnya 70 atau 80, dan tingginya 500, nanti kita bisa sesuaikan saja. Oke, nah ini lebar stemnya sudah ditentukan. Lalu kita mau buat bagian atasnya ya. Ini bisa beberapa cara. Nah, ada teknik untuk membuat bentuk supaya lebih mudah. Di sini kita bisa membuat notes atau menambahkan notes dengan cara menggunakan pisau. Pisau ini, knife ada di sebelah sini. Ini fungsinya untuk menambahkan notes. Jadi ini bisa ditambahkan di sini. Jadi ada dua. Lalu kembali ke sini. Kita seleksi notes yang atas, lalu kita tarik. Nah, dia akan bisa kita rubah seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada garis yang tidak lurus ya. Ini bisa kita luruskan dengan cara begini. Kita seleksi, lalu kita pilih di atas ini ada alignment ya, ada supaya garis atau bentuk itu bisa lurus. Ini align vertically, kita klik, nah dia akan lurus sendiri. Lalu ini bentuknya mau dibuat seperti apa? Kalau misalnya sans serif biasa, tidak terlalu kontras, maka kita bisa lihat ukurannya di sini 54. Kita akan tebalkan lagi sedikit. Untuk menggerakkan kontur atau menggerakkan bentuk supaya ukurannya itu lebih terukur, supaya bentuknya itu lebih terukur, saya biasanya menggunakan tanda panah di keyboard ya. Jadi satu tanda panah itu sama dengan satu unit. Ini misalnya menekan tanda panah bawah itu satu unit. Jadi bisa dilihat ukurannya berubah setiap saya tekan tanda panah bawah. Nah, ini jadi lebih terukur ketika kita menggunakan tanda panah. Jadi satu tanda panah ke bawah perubahannya satu unit. Nah, saya sering menggunakan ini ya. Jadi kalau misalnya mau langsung lebih banyak, kita tahan shift aja. Tahan shift, lalu kita tekan panah ke bawah, dia akan berubah jadi 10 unit. Langsung banyak, langsung 10 unit. Tahan shift lagi, jadi 10 unit. Jadi lebih cepat. Nah, cara seperti ini jadi lebih mudah ukurannya, jadi tidak terlalu random ya, jadi bisa terukur. Ini kita buat jadi misalnya 75 ya. Di sini 80 stem, dan untuk kurva bagian atas kita buat 75 atau 70. Kita buat 70. Nah, sekarang kita membuat bowl-nya atau lingkaran di huruf A. Kita pilih ellipse, lalu kita tahan shift, kita tarik di sini. Ini untuk outline luarnya. Kita perbesar lagi sedikit, kontrol, kita transform. Kira-kira sini cukup. Lalu kita buat kontur bagian dalamnya. Kita copy paste, transform. Kita perkecil, tahan alt. Sambil di reverse kontur. Nah, kita ukur sambil diukur. Ukuran stem
dan curve itu lebih besar, curve ya, lebih besar sedikit. Ini supaya secara optik, penyesuaian optik supaya terlihat lebih seimbang ketika nanti dilihat di ukuran kecil. Jadi kita kita tambahkan sedikit, ukurannya jadi 85 ya, kira-kira cukup 85. Nah, ukuran curve ini atau bowl ini nanti disesuaikan dengan bentuk huruf O ya, huruf kurva secara umum nanti disesuaikan. Jadi bentuk kurva itu kan bisa karakternya bisa berbeda-beda. Itu tergantung nanti di huruf O. Kalau misalnya huruf O kurvanya kalau ini kan bentuknya geometrik dasar aja. Kalau misalnya kurvanya seperti ini, nah nanti karakter kurva di semua huruf sebisa mungkin disesuaikan untuk menjaga konsistensi bentuk. Nah, kita di sini membuat yang simpel-simpel saja, misalnya kita buat yang sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita buat jointnya di sini. Kita gunakan lagi tadi pisau. Kita potong di sebelah sini untuk membuat, saya akan membuat notes di sebelah sini. Jadi kita buat di sini 1, 2, dan di sebelah sini juga kita buat. Nah, saya akan memotong bagian sebelah sini. Ini 2 notes ini akan saya potong supaya kita mendapat join yang bisa diatur dengan lebih mudah. Jadi saya menggunakan skisor ya. Di sini ada gunting. Kita pakai ini, klik. Nah, skisor ini fungsinya untuk memotong stroke ya. Kita seleksi dan dia akan terpotong. Nah, ini kita hapus dengan menggunakan backspace. Ini yang sebelah sini juga kita hapus, yang sebelah sini juga kita hapus. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk kurva atau bowl yang sudah ada ujungnya ya. Jadi ujungnya seperti ini. Jadi ini lebih mudah untuk membuat join nanti. Nah, sebagian besar huruf yang dibuat di awal-awal itu saya biasanya membuatnya terpisah begini. Jadi ada bagian-bagiannya. Huruf A itu misalnya ada bagian 1 dan ada bagian 2. Jadi ada bagian-bagiannya. Nanti di setiap huruf untuk mempermudah mengedit atau mengubah bentuk huruf dan mempercepat proses pembuatan, saya membuatnya itu terdiri dari bagian-bagian seperti ini. Jadi huruf bowl-nya sendiri dan stem dan kurva atasnya sendiri. Di sini bowl pada huruf A ini kurang proporsional ya. Jadi kita akan membuat kurvanya agak lebih elips lagi ke sebelah sana. Kita akan tarik ini ke sebelah kanan dan ini juga akan kita tarik lagi ke sebelah kanan. Nah, ada beberapa cara. Kalau cara pertama itu kita bisa tarik satu persatu, misalnya dengan cara seperti ini. Bisa seperti ini. Nanti kita akan tarik ini. Bisa dengan cara seperti ini, atau di PhoneLab itu ada fitur namanya Power Nudge. Kita ulang lagi. Nah, Power Nudge ini mempermudah untuk membentuk huruf supaya notes itu bisa bergerak bersamaan dan bentuknya bisa proporsional. Ini kita seleksi, lalu kita tahan, lalu kita klik Shift dan C. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi kita tarik, itu bentuk hurufnya akan bergerak bersamaan dengan notes-notes yang lain. Jadi bentuknya bisa kita tarik dan dia akan proporsional bentuknya. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini bisa kita tahan lagi C dan Shift. Nah, lalu kita klik kanan dan ini kita seleksi, tahan lagi C dan Shift, kita klik kiri. Nah, posisi si notesnya ini jadinya akan bergerak bersamaan, jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kira-kira seperti ini. Ini kita bisa rubah lagi sedikit.
Ya sepertinya sudah cukup ya, bentuknya sudah terlihat huruf A. Ini kita pendekkan lagi. Nah saya akan sekarang ballnya sudah, joinnya sudah terbentuk, sudah terlihat. Di bagian sini mengecil ya, dan di bagian sini membesar. Kurva yang ada di posisi horizontal itu biasanya lebih kecil dari kurva yang di posisi vertikal. Dipastikan lagi, diukur lagi. Nah kita akan membuat kurva bagian atas sekarang. Seleksi lagi, ambil lagi pisaunya, kita potong di sini, kita buat nodes di dua ini, lalu kita turunkan yang sebelah sini, juga diturunkan. Nah ini kan konturnya lurus ya. Bagaimana caranya supaya ini kontur ini bisa dirubah jadi kurva? Kita bisa caranya seperti ini, kita klik seleksi, klik kanan to curve, ada pilihannya to curve, lalu kita klik. Nah dia akan otomatis muncul handle untuk membuat kurva. Atau kita bisa shortcutnya kita tahan alt, klik, tahan alt, klik, tahan alt lagi, klik, dia akan muncul sendiri handle-nya. Nah ini kita bisa bentuk kurvanya di sini. Nah di sini penting juga kita mengetahui, jadi nodes itu ada beberapa jenis ya. Di sini kita lihat ada bentuknya dia kotak, kalau di sini lingkaran, dan ada juga misalnya kita di sini kita ubah. Nah ini dia bentuknya segitiga. Apa sih artinya ini? Nodes ini bentuknya yang lingkaran, kotak, dan segitiga. Jadi nodes itu membentuk huruf kurva dan lurus ya. Stroke-nya itu bisa lurus dan bisa kurva. Untuk membentuk kurva itu maka dibutuhkan nodes yang bulat atau lingkaran seperti ini. Jadi handle-nya di nodes yang lingkaran seperti ini itu dia akan lurus. Ketika digerakkan, yang handle sebelah sini akan ikut. Jadi sudah terbentuk seperti ini. Berbeda dengan yang kotak. Kalau kotak dia bisa patah handle-nya. Jadi ketika yang sebelah sini digerakkan, yang sini nggak ikut. Jadi patah. Nah, handle kotak nodes kotak ini digunakan untuk membentuk huruf yang lurus dan ada patahan tajam ya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan kalau mau dibuat handle-nya, kita tahan alt, tambahkan handle. Nah, kita bisa buat bisa gerakan handle-nya. Nah, kalau kita mau merubah nodes yang kotak ini jadi lingkaran, kita klik kanan, smooth. Nah, dia akan menjadi seperti itu. Jadi dua sisi handle ini akan lurus untuk membentuk kurvanya jadi lebih sempurna. Atau misalnya kita seleksi ini untuk dijadikan lingkaran, kita langsung klik aja 2 kali, klik kiri 2 kali. Nah dia akan langsung berubah jadi nodes yang lingkaran. Nah kalau yang segitiga ini artinya handle-nya tidak bisa dipatahkan ya, sama seperti nodes yang lingkaran. Jadi dia hanya membentuk kurva saja, tapi dia tidak ada 2 handle, hanya ada satu sisi. Misalnya kalau ini di sebelah sini saja, di sini tidak ada handle. Jadi biasanya itu kalau ada kontur yang lurus lalu bertemu dengan kurva, biasanya itu nodesnya itu bentuknya segitiga seperti ini. Nah ini kita bisa buat juga jadi segitiga. Nah huruf A nya ini sudah terlihat ya. Jadi untuk menghilangkan handle atau menghilangkan nodes, kita bisa seleksi handle-nya seperti ini. Saya mau menghilangkan handle yang di sebelah sini, seleksi lalu klik backspace, dia akan hilang. Atau misalnya kita mau menghapus nodes yang sebelah sini, klik backspace, dia akan hilang. Tapi nodes yang sebelah sini penting ya, jadi kita buat. Nah ini terminalnya kita buat seperti ini. Kita akan buat kurvanya seperti ini. Nah, tuning lights ini juga bisa digunakan untuk
mengatur handle supaya seimbang. Jadi kita kita hover bagian tuning lines lalu kita klik 2 kali. Nah, posisi handle-nya akan akan seimbang ya. Jadi kalau misalnya terlalu panjang dia akan memendek, kalau misalnya ini di sini terlalu pendek dia akan memanjang, jadi seimbang. Posisi handle ini juga penting untuk seimbang supaya bentuknya itu rapih hurufnya. Misalnya seperti ini. Nah, kita lihat kurvanya terlalu lebar ya. Kita buat sedikit menekuk. Kita seleksi sebelah sini. Kita tarik. Ya. Nah, sudah lebih baik kelihatannya huruf A-nya. White space di atas itu terlihat lebih kecil ya. Jadi posisi bold ini akan saya turunkan sedikit. Ya, kita seleksi lalu tahan C dan shift. Kita tarik lagi. Nah, ini udah. Ya, ini huruf A-nya sudah jadi ya. Cuman ada bagian sini sepertinya terlalu tipis ya dibandingkan dengan yang sebelah sini. Kita tebalkan sedikit. Ukurannya jadi 75, di sini 82 ya, 8182. Kita tambahkan lagi sedikit tebalnya. Ya, sudah jadi huruf A-nya. Saya memang ingin membuat huruf A yang seperti ini, jadi tidak kaku, bentuk bowlnya tidak kaku. Nah, lalu kita akan membuat huruf selanjutnya. Jadi kita bisa langsung membuat huruf selanjutnya di sebelah sini, di sebelah huruf ini dengan menggunakan tools ini. Kita klik text. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita klik aja huruf yang mau kita buat, misalnya huruf N dan huruf O. Nah, huruf N dan huruf O ya. Kita klik 2 kali. Jadi tidak perlu ke panel glyphs atau panel yang ini lagi, kita klik satu-satu. Jadi kita bisa ketik saja langsung di sini dan bisa langsung dirubah. Nah, kita ambil dari sini aja ya. Kita ambil bagian-bagian yang sudah dibuat di huruf A. Karakteristiknya kita harus konsisten ya. Jadi di setiap huruf itu kalau bisa bentuk kurvanya itu kita sama, kurvanya itu jangan terlalu jauh bentuknya, dan bentuk ukuran stemnya juga harus sama. Jadi saya biasanya kebanyakan misalnya kita buat dari huruf A lalu kita copy paste saja, copy dan di sini kita paste. Nah, kita sudah ada elemen atau bagian dari huruf A yang kita paste di bentuk huruf N, dan kita ambil dari sini. Misalnya kita ambil dari sini bagian stemnya, kita copy paste. Nah, kita akan ada ada bagian yang seperti ini. Nah, ini ada stroke yang belum tersambung ya. Jadi ini bisa kita sambung dengan menggunakan pen tool. Pen tool itu ada di sebelah sini ya, ini ada pen. Nah, kita akan bisa menyambung stroke yang masih terpotong ya. Nah, kita sambung seperti itu, jadi akhirnya dia bisa terlihat full stroke-nya. Untuk memotong kembali supaya terputus lagi, kita bisa seleksi notes ini lalu kita tekan delete. Nah, dia akan terputus lagi tuh. Jadi si notes ini akan terputus lagi. Jadi ketika di tahan space, kita bisa lihat dia tidak terisi ya. Kalau ini kan bagian sini itu sudah terisi, jadi kita lihat bentuknya seperti itu. Nah, kalau yang terputus ini dia hanya kelihatan skeletonnya aja atau outline garisnya aja. Ini harus tersambung ya. Jadi kalau untuk menggabung notes nanti ini penting juga teknik ini, kita potong dan kita sambung. Nah, ini huruf N kita buat
stemnya ke atas. Nah, kita lihat di sini ada apa? Ada white space ya, atau negative space di sini. Nah, ini biasanya sering terjadi di huruf-huruf yang apa namanya, yang saling bersinggungan antar bagian atau antar elemen. Nah, caranya bagaimana supaya tidak terlihat white space? Ini tekniknya sama seperti membuat kontur aja. Kita seleksi semua, lalu kita klik kanan reverse contour. Nah, dia akan membentuk white space-nya akan hilang, reverse contour. Ya, di sini sudah terlihat huruf N-nya. Ini join-nya masih berbeda dengan bagian bagian join huruf A ya. Huruf A itu mengecil seperti ini. Nah, kalau bisa karakter join di huruf N juga kita sesuaikan supaya konsisten. Ini kita perkecil. Nah, handle-nya kita angkat. Seperti itu. Di sini ukuran joinnya 57 ya, 58 di sini 60 ya. 60 ya. Kita besarkan sedikit. Nah, masih agak terlihat patahan ya di sini ya. Cara untuk membenarkan ini kurva yang seperti ini bisa dengan diatur manual. Lalu kita misalnya di sini kita klik 2 kali, kita ubah lagi. Nah, ini kita atur kurvanya lagi supaya lebih smooth ya, lebih halus. Bisa seperti ini ya. Nah, bisa juga kita balik lagi tadi. Kita bisa menggunakan, ada fitur di FontLab yang namanya itu Genius. Jadi kita klik kanan, di sini ada pilihan Genius. Nah, Genius ini fungsinya itu adalah membuat si nodes ini memposisikan dirinya di posisi dimana dia bisa membentuk kurva itu jadi lebih halus. Dia otomatis akan membuat kurva itu jadi lebih halus. Jadi ini bisa mempermudah sih. Jadi kalau misalnya kita mau membuat stroke itu kurva pada stroke itu lebih halus, kita bisa menggunakan cara cepatnya itu pakai Genius. Nah, dia akan otomatis jadi halus seperti ini. Nodes ini juga ketika masih ada di posisi Genius seperti ini, ketika misalnya ini dirubah, handle-nya ditarik, nah nodes-nya itu akan mengikuti si handle, jadi dia ikut bentuk yang dirubah ini. Jadi dia menyesuaikan diri sehingga bentuk kurvanya tetap bagus gitu, tetap smooth. Nah, ini fitur ini sangat penting ya, dan membantu sekali untuk membuat kurva itu jadi lebih halus secara otomatis. Tapi kita nggak perlu mengandalkan ini terus, karena kadang ada bentuk-bentuk yang memang kita butuh juga kurva yang tidak terlalu halus misalnya. Ini bisa kita buat Geniusnya checklist, artinya dia diterapkan Genius. Nah, bisa juga dihilangkan. Nah, kira-kira seperti ini. Huruf N-nya sudah bagus. Ya, ini hurufnya sudah jadi, huruf A dan N. Jangan lupa overshoot ya. Jadi di bagian kurva di bagian atas X height ini harus dilebihkan sedikit di atas stroke yang lurus. Ini untuk menyesuaikan optik ya, optical compensation, supaya bentuknya itu terlihat seimbang ketika dibaca. Ini akan saya lebihkan 10 unit. Biasanya saya melebihkan overshoot itu 10 unit dari atas di atas X height. Untuk mengukur ini kita bisa ukur dengan menggunakan ruler ya, penggaris. Kita menggunakan guide di sini bisa digunakan untuk mengukur ya. Di sini ada 11 ya. Kalau di sini bisa diturunkan 1. Jadi posisinya itu.
pas 10. Nah, sama halnya seperti di sini juga kita bisa lebihkan, overshoot. Posisinya sama 10. Overshoot itu ada di atas ya, dan di bawah. Di bagian bawah juga kita lebihkan. Kalau untuk bagian ini kita jangan lupa menggunakan power notch, jadi kita klik C dan shift. Jadi notch yang ini ikut. Kita ukur lagi di sini 11 dikurangin 1. Nah, overshoot ini juga posisinya ukurannya harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya di satu huruf itu 10 unit, semua huruf juga harus 10 unit. Ya, kita sekarang membuat huruf O ya. Ini kita kecilkan sedikit karena sudah dibuat bowl dan kurva dari sini. Saya akan coba ambil bentuk dari sini, nanti kita ubah dari sini aja. Kita copy dan kita paste. Nah, cara saya begini untuk membentuk huruf O. Ini bagian sini kita ambil kurva bagian sini. Jadi nanti kita buat setengah bagian dulu. Nanti setengah bagian lagi kita copy paste, lalu kita flip, nanti digabung. Nah, untuk itu kita delete dulu bagian yang sebelah sini, kita delete. Nah, notes yang ada di tengah ini kita align, kita ratakan di tengah seperti itu. Lalu kita seleksi ini, lalu kita pakai power notch lagi, kita tahan, klik, tahan C dan shift, kita tarik ke atas. Nah, kira-kira udah seperti ini ya. Di sini udah ada overshoot, kita akan tambah overshoot lagi. Nah, ini ukuran stemnya nggak berubah ya. Dia 85. Jadi ukuran curve-nya sama seperti huruf A, jadi curve-nya 85, di sini juga 85. Jadi kita nggak perlu buat dua kali. Nah, untuk membuat ini satu bagian huruf O sebelah sini sudah jadi, kita tinggal flip dengan menggunakan ini. Di sini ada icon, ada flip horizontally dan flip vertically. Kalau ini untuk flip horizontal, kita klik yang seperti yang di sini ya. Jadi kita seleksi, kita copy paste dulu. Jadi ada dua shape ya, ada empat outline. Jadi kita flip. Nah, kita tarik. Nah, tinggal digabung aja. Nah, jadi seperti itu huruf O. Nah, kurvanya mungkin masih jauh dari sesuai ya. Jadi kita gunakan power notch lagi. Kita tahan di sini, C shift, kita tarik sampai kira-kira bentuknya proporsional ya. Nah, seperti ini. Nah, bentuk kurvanya mungkin kalau di sini kurvanya dia lebih agak elips ke samping ya. Ya, kita bisa sesuaikan aja. Misalnya di sini kita seleksi tuning lines-nya, kita tarik secara bersamaan ya, seperti itu ya. Kira-kira sudah oke ya, bentuk lebarnya sudah pas dan bentuknya juga. Kita lihat ukurannya di sini 82, di sini 85 ya, sudah oke. Nah, sekarang kita lihat tadi ada sedikit tentang ukuran ya. Jadi di FontLab itu sudah otomatis kalau misalnya mau mengukur stroke, dia akan terlihat ketika kita hover di bagian stroke. Jadi di tengah ini kita lihat ada angka 85. Jadi ini namanya quick measurement. Jadi sudah otomatis terukur dengan menggunakan hover atau kursor. Jadi sudah sangat mudah sekali untuk mengukur. Jadi untuk membuat font teks ini penting ukuran itu ya. Jadi semuanya itu harus terukur. Ukuran stem, ukuran curve, ukuran stroke, semuanya harus terukur dan harus konsisten. Jadi ini sangat membantu sekali. Nah, quick measurement ini bisa di setting juga. Jadi kita bisa membuat
ukuran itu bisa terlihat di stroke, di stem, atau nanti kita bisa melihat ukuran si white space, misalnya counter ini kita bisa lihat. Kita edit, kita buka di preference. Di preference ini di Glib Windows. Nah, di sini ada pilihan ya, quick measurement. Di sini ada di on fill. Kita bisa rubah jadi di everywhere. Kita ketika diklik everywhere, jadi kita bisa lihat di counter ini udah ada terlihat ukurannya ya, 279. Dan di sini juga bisa terlihat jarak antara curve atau stroke terluar dari huruf O ini dengan side bearing itu jaraknya 88. Dan di sini juga bisa terlihat di right side bearingnya jaraknya 68. Jadi semuanya terukur dengan quick measurement. Itu fitur yang ada di PhoneLab. Nah, terkait ukuran, kita juga bisa menggunakan guide tadi untuk membuat guide dalam ukuran ya. Misalnya kita akan membuat huruf N dan M. Nah, kita klik 2 kali di sini. Huruf M ini kita ambil dari huruf N ya. Kita copy, kita paste. Nah, white space huruf M ini kita buat sedikit lebih kecil. Nah, kita copy paste bagian ini. Nah, untuk mengukur ini kita bisa menggunakan quick measurement atau kita menggunakan guide ya. Jadi guide ini bisa kita garis yang bisa menjadi ukuran. Di sini kita klik, tahan Alt dan Shift dan dilepas. Nah, ini akan otomatis ada garis di sini. Ketika klik 2 kali dia akan jadi ukuran. Jadi si guide ini, si penggaris ini akan langsung otomatis mengukur ukuran stemnya kelihatan, ukuran counternya juga, ukuran bagian dalamnya juga. Jadi ketika kita gerakan bersama dia akan berubah. Dan misalnya di sini 204, di sini 201. Jadi lebih enak mengukurnya. Dan ketika ini dirubah, misalnya ini si stemnya terlihat perubahannya di sini 130, sini 80. Jadi itu mudahnya menggunakan ukuran di PhoneLab. Jadi guide ini juga bisa diposisikan nggak cuman hanya lurus saja. Jadi dia bisa diposisikan itu misalnya diagonal seperti ini. Misalnya kita tahan, kalau mau dibuat yang yang bertahan seperti ini, kita klik Alt dulu baru tarik garis. Nah, dia akan posisinya dia akan menetap seperti ini. Dan ketika diklik 2 kali dia ada ukurannya di situ. Ya, jadi ini sudah terbentuk huruf-huruf yang penting ya, huruf A, N, M, O, dan kita juga bisa tambahkan huruf H. H itu ya, kita misalnya tambahkan di sini huruf H. Huruf H itu kita ambil dari huruf N, kita copy paste dan kita atur tinggi ascendernya misalnya berapa. Saya kita full, sesuaikan dengan tinggi ascender 750 atau bisa di bawahnya. Nah, tinggi ascender dan descender ini sebenarnya tidak perlu dijadikan patokan ukuran atas stroke huruf ya. Karena biasanya ukuran ascender ini digunakan untuk acuan di vertical matrix. Jadi kalau misalnya dia posisinya menggantung seperti ini juga tidak apa-apa. Nanti kita akan lebih spesifik membahas ini di vertical matrix ya. Nah, sekarang huruf kuncinya sudah terbuat. Lalu ini kan masih bagian-bagian ya, masih terdiri dari bagian-bagian elemen. Kita kalau bisa lihat di sini di panel elemen, dia terdiri dari beberapa bagian.
Misalnya di sini kita kalau klik 2 kali bagian ini, kalau klik 2 kali ada bagian ini, dan seperti itu. Bagaimana cara menggabung elemen ini supaya jadi satu bagian? Maka kita remove overlap ya. Kita klik aja icon yang di sebelah sini, remove overlap. Dia akan otomatis menggabung ya. Ini juga kita remove overlap, kita klik di sini, atau bisa menggunakan ini, kita seleksi contour, remove overlap. Ya, paling mudah sih menggunakan icon yang di sini juga bisa. Ini juga kita gabung. Yang ini juga kita gabung. Nah, ada lagi fitur yang memudahkan untuk membuat ink trap. Jadi seperti di buku kecil yang saya jelaskan, huruf itu bisa dibuat ada ink trap. Ink trap itu untuk menjebak tinta supaya tidak meluber ya. Khususnya kalau huruf itu ada di ukuran kecil, di kertas yang jelek, biasanya tinta itu menyebar di bagian-bagian, misalnya di sini di bagian join. Nah, kita membuat huruf itu ada ink trapnya. Di sini ada fitur yang memudahkan, yaitu smart corner. Kita seleksi notesnya, klik kanan, ada smart corner di sini. Ketika diklik, nah dia akan membuat notes itu jadi seperti ini. Jadi sudah otomatis dia akan membuat ink trap ya. Kalau ditarik ke posisi kontur yang ada di sini, kita tarik ke dalam, maka dia akan menjadi menjadi ink trap. Nah, kalau kita tarik ke sisi luar, maka dia akan menjadi smooth ya. Stroke itu jadi smooth otomatis. Nah, ini juga bisa digunakan untuk note supaya jadi soft, edge-nya tuh jadi soft. Kita select misalnya di sini nih. Di notes yang ini, di ujung ini kita mau membuat ujung yang soft, kita pakai smart corner. Nah, dia akan otomatis seperti itu. Jadi ujungnya akan soft, dia akan membentuk kurva seperti ini. Ketika kita tarik, dan bisa juga kalau ditarik ke keluar akan seperti ini, kalau ditarik ke dalam dia akan soft. Nah, ini mempercepat. Jadi kita nggak perlu buat satu persatu itu ink trapnya. Jadi kita tinggal buat aja ini seperti ini. Misalnya di sini juga mau diterapkan smart corner, dia udah otomatis. Nah, di sini kita klik smart corner. Di sini juga smart corner. Di sini juga smart corner. Nah, kalau sudah begini, semuanya sudah diterapkan, ink trapnya sudah ada. Tinggal kita klik dan kita tekan yang di sini nih, flatten glyph. Flatten tuh artinya ini fitur-fitur yang ada smart corner atau ada composite, itu nanti otomatis akan jadi kontur. Klik, nah dia akan jadi kontur yang bisa diedit nih notesnya, dia akan jadi notes ya. Di sebelah sini juga ada notes. Nah, ini bisa kita edit ya, misalnya kita lebarkan sedikit, di sini juga kita lebarkan sedikit. Nah, ink trapnya jadi seperti itu. Di sini juga kita klik lagi flatten glyphs. Nah, kita edit sedikit. Di sini juga kita flatten, kita edit sedikit. Nah, di sini juga. Ya. Dan tadi di bagian yang soft juga dia udah jadi notes ya. Dia udah otomatis seperti ini. Ya, itu tadi sudah kita buat huruf kuncinya ya, A, H, N, M, O. Setelah ini kita bisa kembangkan huruf-huruf lain dari elemen-elemen yang sudah ada di sini.
seperti huruf I, L, S, dan juga huruf besar. Kenapa saya mulai dari huruf kecil? Karena memang paling penting untuk font teks itu ya huruf kecil ya, karena sebagian besar bacaan itu ya huruf kecil. Yang paling saya fokuskan pertama kali itu huruf kecil. Jadi ketika sudah dibuat huruf kecil baru huruf besar. Metode atau tekniknya sama, hampir sama. Jadi semua yang disampaikan tadi itu kurang lebih kebanyakan teknik yang saya gunakan dalam membuat huruf itu seperti itu tadi. Nah, itu akan terus diulang-ulang nanti ke depannya. Jadi itulah tools dasar untuk membuat huruf yang sering saya gunakan. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai bagaimana caranya membuat font family dengan axis, master, instance, interpolasi, dan juga bagaimana caranya mengatur side bearing dan membuat class kerning, dan juga membuat huruf yang karakter setnya banyak dengan menggunakan composite. Itu nanti kita akan jelaskan, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya.